Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah Energi Panas Bumi. Saat ini kita akan membahas tentang sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi tipe binary atau dalam bahasa Inggris disebut binary cycle power plant. Nah, mari kita lanjutkan. Ini pengantarnya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi siklus biner, ini prinsip termodinamikanya ini paling mendekati ya dengan pembangkit listrik tenaga fosil atau tenaga nuklir konvensional. Mengapa? Karena fluida kerjanya ini mengalami siklus tertutup yang sebenarnya. Di siklusnya itu betul-betul tertutup. Nah, di sini nanti akan kita temui ada 3 siklus tertutup, yaitu yang pertama siklusnya fluida geotermal, ini siklusnya tertutup. Yang kedua siklusnya fluida kerja, dan yang ketiga adalah siklusnya air pendingin. Nah, di sini fluida kerjanya itu dipilih fluida dari kelompok isobutan atau isopentan. Nah, nanti fluida kerja itu akan menerima panas dari fluida geotermal, kemudian menguap di evaporator, kemudian diekspansikan di turbin, kemudian diembunkan di kondenser, dan dikembalikan lagi ke evaporator dengan pompa umpan. Nah, di dalam sistem ini, fluida geotermal itu tidak pernah bersinggungan dengan atmosfer. Nah, inilah yang menyebabkan sistem biner ini sangat ramah lingkungan, ya, karena tidak ada polutan sama sekali dari fluida geotermal yang keluar ke atmosfer. Nah, berikut akan kita bahas. Ini prinsip kerjanya secara skematik ya. Dari production well atau sumur produksi, ini kita dapatkan ya fluida geotermal yang dibor di sini, lalu fluidanya naik ke atas, kemudian melalui sand removal, kemudian masuk ke heat exchanger. Heat exchanger yang pertama ini adalah evaporator, ini adalah pendidihnya. Kemudian keluar dari sini, ini masuk ke preheater. Kemudian keluar dari preheater ini, temperaturnya sudah rendah dan dia langsung dipompa dengan pompa injeksi masuk lagi ke perut bumi melalui injection well atau sumur injeksi. Nah, ini dalam waktu tertentu dia akan kemungkinan dia akan bisa dibawa lagi ke atas ya melalui sumur produksi ini ya. Sehingga terjadi siklus tertutup semacam ini. Ini adalah fluida geotermalnya. Nah, sekarang fluida kerjanya bagaimana? Fluida kerjanya itu ini siklusnya. Ya, jadi misalnya kita mulai dari sini ya, dari kondensat pump ini. Jadi fluida ini di fluida kerja dipompa dengan kondensat pump sehingga tekanannya tinggi masuk ke preheater. Nah, di sini dipanaskan awal ya, pemanasnya adalah fluida geotermal tadi ya dengan dengan heat exchanger yang tidak kontak langsung. Ini tipenya cell and tube ya, jadi tidak kontak langsung. Kemudian keluar sini, ini temperaturnya sudah lebih tinggi, lalu masuk ke evaporator, dan keluar dari evaporator ini sudah berupa steam. Ya, kemudian steam tadi masuk ke dalam turbin ini, steam turbin ini. Nah, di dalam steam turbin, steam tadi itu mendorong sudut-sudut turbin yang menghasilkan putaran untuk memutarkan generator yang menghasilkan listrik. Nah, kemudian uap yang keluar tadi itu masuk ke dalam kondenser, didinginkan di sini dengan air pendingin, sehingga keluar sudah menjadi kondensat. Ya, lalu disirkulasikan lagi terus seperti ini. Ini adalah siklus yang kedua, yaitu siklusnya fluida kerja. Nah, kemudian sebagai pendingin kondenser itu digunakan air, ya, air untuk mendingin kondenser. Keluar dari kondenser ini sudah agak-agak panas ya atau hangat, kemudian airnya didinginkan di cooling tower ini.
Ya, di cooling tower ini ya pendinginnya tentunya udara ya, udara sekitar yang masuk dari sekeliling ini, kemudian yang dihisap ya atau di suction dengan fan yang ada di atas ini. Nah, kemudian turun ke sini ke kolamnya cooling tower ini sudah menjadi air dingin. Nah, kemudian disirkulasi lagi ya dengan cooling water pump ini terus seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat ya dengan jelas adanya 3 siklus tertutup dari 3 fluida yang berbeda, yang tidak saling bersentuhan dan tidak saling bersinggungan. Nah, kemudian di dalam pH diagram di sebelah kanan ini dapat kita lihat, ini adalah siklusnya fluida kerja. Ya, ini pompa meningkatkan tekanan, kemudian ini terjadi pemanasan di preheater, kemudian disambung pemanasan di evaporator sampai menjadi uap, kemudian diekspansikan di dalam turbin, kemudian dikondensasikan di kondenser. Ya, seperti itu ya di dalam pH diagramnya. Nah, kemudian teknologi ini dikembangkan lagi, yaitu pengembangannya dengan dual pressure binary cycle. Jadi salah satu tipe pengembangan dari sistem ini adalah dual pressure. Dual pressure artinya ya 2 macam tekanan, jadi ada high pressure dan ada low pressure. Ini dapat kita lihat di sini ya dari production well, sumur produksi, masuk ke high pressure evaporator, kemudian keluar, kemudian masuk ke low pressure evaporator, kemudian keluar dari sini ini dicabang, sebagian masuk ke high pressure preheater, sebagian masuk ke low pressure preheater, kemudian baru diinjeksikan ke injection well atau sumur injeksi. Kemudian ini membentuk siklus tertutup semacam ini. Nah, kemudian siklusnya fluida kerja dan siklusnya sistem pendingin ini sama. Seperti ini pengembangannya. Ada lagi pengembangan yang lainnya ya. Nanti itu kita bahas di video berikutnya. Baik, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita di kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pengembangan sistem biner ini yang dengan teknologi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.